Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita memasuki minggu terakhir di bulan September dan kita akan kembali beribadah pada Tuhan, tetapi masih dalam kondisi yang masih memprihatinkan sehingga kita harus tetap beribadah secara online di tanggal 27 September ini. Biarlah kita tetap dikuatkan dari waktu ke waktu dan kita tetap boleh setia dan semangat untuk memuji dan melayani Tuhan. Saya akan memulai ibadah, tapi sebelumnya saya akan bacakan warta yang ada. Persekutuan doa untuk hari Kamis tanggal 1 Oktober mendatang. Firman Tuhan dilayani Pendeta Yosua, liturgi Ibu Dewi, dan pemusik Saudari Genesia. Untuk pendaftar layanan ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober mendatang, tema kokoh dalam iman dan pengajaran diambil dari 2 Timotius pasal 3 10 sampai 17 dan kitab Mazmur 119 ayat 105. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgis Ibu Dewi, dan pemusik Saudari Genesia. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya berharap dan berdoa agar setiap kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap ada dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Marilah pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, kita akan masuk dalam ibadah bersama-sama. Kita minta anugerah pimpinan pada Tuhan ada di tengah-tengah kita semua sampai ibadah selesai pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari jemaat kita sama-sama bangun diri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, saya ajak Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Kita akan memuji nama Tuhan yang kita katakan sukacita persembahkan. Pujian nomor 22 KPK. God
pengakuan iman langsung. Pengakuan iman langsung. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tema firman Tuhan dalam minggu ini adalah sukacita dalam bermisi. Biarlah kita senantiasa diingatkan, hidup kita adalah hidup bermisi, hidup yang telah Tuhan inginkan dari hidup kita, dan kita bermisi secara langsung maupun tidak langsung. Kita boleh menyaksikan nama Tuhan biarpun dalam kondisi saat ini yang sangat sulit pun, kita tetap boleh menyaksikan nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan pujian 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Biarlah itu menjadi tekad kita boleh membawa jiwa pada Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Ajarlah aku membawa jiwa padamu, KPPK 245. Itu menjadi satu keprihatinan bagi kita sebagai orang anak Tuhan. Bila kita boleh prihatin, kita boleh menjangkau mereka, bukan hanya melalui pelayanan kita langsung, tapi kita juga berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merenungkan sebetulnya apa topik kita, apa topik utama kita dalam bermisi? Apa yang kita harus sampaikan? Tentunya tidak lain adalah satu pribadi yang merupakan Tuhan kita, yang boleh menyelamatkan kita. Dia boleh mati di atas kayu salib, dikorbankan untuk kita, ya orang-orang yang berdosa. Mari kita renungkan pujian ini. Pernahkah dengan kisah salib KPPK nomor 160? Kita katakan dalam renungan kita dan doa kita kepada Tuhan, supaya kita tetap dikuatkan untuk bisa menjadi pembawa-pembawa keselamatan di dunia ini. Darahnya
Mari kita kasih Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, merendahkan hati kami dan siap untuk ditegur, siap untuk dikuatkan, siap untuk diteguhkan lewat firman-Mu. Makasih Bapa, berkatilah hamba-Mu, berkatilah siap kami, agar kami memasang telinga kami seperti seorang murid yang siap untuk mendapatkan pengajaran daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sukacita dalam bermisi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin kita mendapatkan ada sebuah kalimat yang sangat kontradiksi. Biasanya ketika kita menemukan penderitaan atau menghadapi penderitaan, tidak ada yang namanya sukacita. Penderitaan pasti membuat kita susah, pasti membuat kita muram, pasti membuat kita merasa begitu lelah karena banyak tekanan yang terjadi. Tapi pada bagian ini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bersukacita karena dia menderita karena kamu itu adalah jemaat yang dia layani di Kolose. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa demikian? Karena pada umumnya setiap kita melihat penderitaan itu secara negatif. Ya, memang penderitaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, penderitaan itu adalah sesuatu yang sangat dihindari dan sebisa mungkin itu tidak akan kita hadapi dan kita alami. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berusaha menghindari penderitaan. Karena kalau kita bisa memilih, ya penderitaan pasti bukanlah menjadi salah satu pilihan buat kita. Bagaimana mungkin kita memilih sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menyusahkan bagi kita? Ya, bahkan salah satu ucapan doa kita mungkin adalah kita memohon pada Tuhan, jauhkanlah kami dari penderitaan. Ya, jauhkanlah kami daripada kesusahan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, satu fakta yang harus kita pahami adalah bahwa semua orang pasti pernah menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tapi itu adalah hal yang biasa. Tetapi menghadapi penderitaan dengan sukacita itu baru luar biasa. Ya, Paulus memberikan contoh kepada kita
Bagaimana dia bersuka cita, merasakan bahwa penderitaannya oleh karena jemaat yang dia layani, dia harus ditangkap, dia harus disesat, dia menghadapi banyak masa-masa yang sulit. Tapi Paulus tahu bahwa sukacitanya itu adalah karena dia bermisi. Penderitaan itu adalah karena dia melakukan perintah Allah di dalam kehidupannya, yaitu memberitakan Injil kemanapun Tuhan perintahkan dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pemberita Injil yang nggak pernah terlepas daripada penderitaan. Ya, bukan hal-hal enak yang dihadapi oleh Paulus, tapi Paulus terus menghadapi banyak pergumulan dan tantangan. Karang kapal, ya, dipagut ular, dilontari dengan batu, hampir mati. Lalu sampaikan pengalamannya dalam mengiring Tuhan. Ya, dia sungguh membayar harga atas pengiringannya kepada Tuhan. Ya, dia banyak mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis. Ditolak, dilecehkan, diludahi. Tapi yang istimewa adalah sikap Rasul Paulus menghadapi penderitaan yang di depan matanya. Firman Tuhan berkata bahwa dia bersuka cita bahwa dia boleh mengalami penderitaan. Ayat 24. Ya, ini adalah sebuah ungkapan iman yang luar biasa dari seorang Paulus. Bapak Ibu kasih Tuhan, penderitaan yang dialami sebagai konsekuensi daripada pelayanannya dihadapi dengan sukacita. Karena Paulus tahu bahwa dalam penderitaannya itulah dia sedang memberitakan Kristus lewat kehidupannya. Kita perhatikan ayat ke-28. Paulus katakan, dialah, itu adalah Tuhan Yesus yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus tahu bahwa tujuannya memberitakan itu adalah tentang Kristus dan bukan tentang dirinya, bukan tentang kehebatannya, bukan tentang pencapaiannya, tapi bagaimana Kristus mati menjadi penyelamat, menjadi penghubung kembali antara Allah dengan manusia yang sudah terputus oleh karena dosa. Dan itulah yang diwartakan oleh seorang Paulus di dalam pemberitaan Injilnya. Dan justru oleh karena pemberitaan itulah dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sikap dan respon seorang Paulus menghadapi penderitaan dan tantangan hidup dikatakan membuat Injil dapat diberitakan. Dan Injil diberitakan itu mendatangkan sukacita bagi seorang Paulus. Tapi mereka suka tidak satu hal yang luar biasa. Penderitaan yang muncul karena memberitakan Kristus bukan malapetaka bagi seorang Paulus, tapi adalah sebuah sukacita. Bapak Ibu, hari ini dalam bermisi kita tidak perlu sampai menderita, bukan? Kita tidak mengalami penderitaan fisik yang dihadapi oleh seorang Paulus. Walaupun seperti mungkin ada beberapa di antara kita yang tahu berapa minggu yang lalu, ya ada satu gereja di Cikarang yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekitar, melarang mereka untuk beribadah. Ya, sementara mereka sedang beribadah online di rumah, tetangga-tetangga sekitar mereka setel lagu-lagu yang memprovokasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penderitaan. Tapi ketika orang Kristen memaknai bahwa ini adalah bagian sukacita, karena kita boleh menghadapi bahwa inilah ternyata penderitaan yang dihadapi, penderitaan yang pernah dihadapi oleh seorang Paulus. Belum sampai mencucurkan darah, belum sampai mendapatkan penganiayaan yang luar biasa seperti Paulus. Tapi paling tidak saya percaya bahwa jemaat-jemaat di sana mereka merespon bahwa ini adalah sukacita di dalam mengiring Tuhan. Karena dikatakan bahwa kita bukan saja dipanggil untuk menerima anugerah keselamatan. Di firman Tuhan berkata bahwa kita pun dipanggil untuk menghadapi penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Kristus sudah menghadapi penderitaan supaya ia membebaskan kita daripada penderitaan kekal karena dosa. Firman Tuhan jelas berkata pada kita, upah dosa adalah maut. Maka Yesus sendiri mengambil jalan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang, menghadapi maut itu untuk membebaskan manusia. Lalu firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tapi kasih Tuhan, ketika Paulus meruntut semua perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, dia merasakan apapun kesusahan, penderitaan, pergumulan yang dia lalui, itu adalah sukacita
di dalam bermisi. Bapak Ibu, sebagai murid Kristus, kita sedang berada dalam dunia yang tidak selamanya bersahabat dengan kita. Situasi, keadaan, dan kondisi kadang tidak menyenangkan. Kadang tidak menyenangkan, bahkan kadang-kala tidak berpihak kepada kita orang percaya. Tapi apakah tetap ada sukacita di dalam diri kita? Pengalaman beriman seorang Paulus dan pengiringan dia kepada Tuhan kiranya menjadi peneguhan dan inspirasi bagi kita untuk senantiasa kita melihat ada tangan dan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang bekerja, menopang, bahkan berkarya atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yakin dan percayalah, setiap karya dan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita mengimani dan kita percaya. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan yang besar, penyakit, duka cita, beban ekonomi, ya, dan banyak lagi mungkin persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya untuk tidak gagal fokus. Fokuslah kepada tangan Tuhan yang ajaib. Ya, seperti Paulus melihat tangan ajaib yang dia layani, walaupun saat ini dia harus mengalami penderitaan, tapi dia tahu bahwa tangan ajaib itu tidak pernah meninggalkan dia. Marilah hari ini kita mengubah fokus hidup kita bukan kepada penderitaan, pergumulan, dan masalah yang kita hadapi, tapi kepada kuasa Allah yang mampu menyelesaikan masalah kita, mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami memerlukan kasih karunia-Mu menghadapi banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Yang kami akui Tuhan tidak mudah untuk kami hadapi. Seringkali Tuhan masalah pergumulan dan tantangan yang hadir itu menguras energi kami, menguras tenaga, menguras kepercayaan kami kepada Engkau. Tapi Tuhan tolonglah kami, ingatkan kepada kami untuk mengubah fokus dan pandangan kami dan belajar seperti Paulus, menyaksikan bahwa setiap hal yang kami lalui dan kami hadapi, kami akan menghadapi bahwa tangan kuat yang tidak pernah meninggalkan kami selalu hadir bersama-sama dengan kami, menopang dan menguatkan kami Tuhan menghadapi setiap pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tolonglah kami untuk meresponi setiap perjalanan hidup yang kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kembali kami mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak, campur tangan-Mu, hadirlah atas bangsa kami. Biar Tuhan setiap bagian bangsa ini boleh melihat bagaimana iman kepercayaan kami kepada Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan yang kami lalui. Kami boleh menyaksikan, melihat dan mengalami bahwa tangan kasih setia daripada Tuhan menopang kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, berkatilah terus pemerintah kami yang sedang berjuang sampai hari Tuhan untuk menghentikan ataupun menghambat laju pertambahan pasien COVID. Kami berdoa biar Tuhan Yesus yang tolong, berkatilah pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, bahkan setiap bagian-bagian Tuhan yang harus saling bekerja sama, yang saling terkait Tuhan untuk boleh mengambil keputusan yang terbaik. Kami berdoa kira Tuhan Yesus Engkau tolong dan sertai mereka, setiap mereka Tuhan diberikan hikmat kekuatan kepada Engkau. Berdoa untuk rumah sakit, berdoa untuk dokter, untuk para perawat, tenaga medis, baik itu yang ada di lab ataupun di tempat-tempat kamar perawatan. Kami berdoa, mari Bapak Engkau tolong dan sertai mereka Bapak dengan semua tanggung jawab yang harus mereka pikul. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Biar Tuhan anugerah kasih setia daripada Tuhan yang boleh meneguhkan mereka terus-menerus. Terima kasih Bapak, hiburkan dan kuatkanlah setiap jemaat-Mu dengan segala pergumulan dan tantangan yang sedang mereka hadapi, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ekonomi, usaha mereka. Berdoa biar Tuhan campur tangan daripada Tuhan yang boleh terus memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapak kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian kita, Ku Percaya pada Yesus.
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Terima kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita diutus di tempat kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turut memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Ibadah selesai, doa Trusuna, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan atau ucapan syukur, jemaat dapat mempersembahkannya atau mentransferkannya di rekening yang ada di bawah ini. Tetaplah jaga kesehatan, taatilah protokol kesehatan, supaya dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Shalom.